قال الفقيه أبو الليث السمرقندي. Berkatalah al-faqih fa'il daripada kata faqaha yang makna beliau adalah orang yang faham dengan perkara agama, yakni Abu Layth as-Samarqandi, penyusun kitab ini, rahimahullah, Allah merahmati beliau. Haddatsana al-faqih Abu Ja'far, telah sampai kepada kami dari Syekh Al-Faqih Abu Ja'far. Haddatsana Abul Hasan, dari Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Warraq. Haddatsana Khisnam, telah sampai kepada kami dari Khisnam bin Ismail bin Abi Bakr as-Sufi bin Abi Bakar as-Sufi. Haddatsana Al-Qasim, telah sampai kepada kami atau telah bercerita kepada kami Al-Qasim Muhammad bin Al-Muhallabi an Abdullah bin Dawud, dari Abdullah bin Dawud, an Asim, dari Asim ibnu Raja bin Raja, an Dawud, dari Dawud ibnu Jamil bin Jamil, an Kathir ibni, dari Kathir ibni Qais bin Qais. Sanad yang paling dekatnya dari sahabat Kathir bin Qais dari tabi'in, bukan sahabat beliau ini, tabi'in. Qala, beliau berkata, kuntu, pada waktu itu keadaanku, jalisan, sedang duduk, ma'a Abi Darda, dengan Abi Darda, radhiyallahu anhu. Suatu ketika aku sedang duduk dengan sahabat Nabi yang bernama Abu Darda, fi masjid Dimashq, di masjid Dimashq. Fa'atahu rajulun, maka datanglah seorang laki-laki kepada sahabat Abu Darda. Faqal, maka laki-laki itu berkata, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ji'tuka, sungguh aku telah datang kepadamu, min Madinati Rasulillah, dari kotanya Rasulullah, yakni dari Madinah. Kotanya Rasulullah bisa Madinah, juga bisa Makkah. Kota kelahiran beliau Makkah, kota hijrah beliau Madinah. Maka Madinatu Rasulillah adalah dua kemungkinan, dari Madinah atau dari Makkah. Tapi dalam hadis ini maknanya sebagaimana tafsir para alim ulama, dari Madinah. Ji'tuka min Madinati Rasulillah, sungguh aku telah datang kepadamu, wahai Abu Darda. Ini kata siapa? Katalah salah seorang laki-laki dari kotanya Rasulullah. Fi hadithin balaghani, yang mana aku datang kepadamu, fi hadithin, untuk perkara satu hadis. Balaghaniya annaka hadathtahu, yang mana telah sampai kabar kepadaku bahwa hadis itu engkau telah meriwayatkannya, atau engkau telah langsung mendengarnya, wahai Abu Darda, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, istiqamah.
Kita harus pertahankan santri yang seperti ini, istiqomah. Hafalan 20 juz ya, istiqomah. Istiqomah 20 juz, jangan harus selesaikan 30 juz. Faqala, maka Abu Darda berkata, Allahu kepada laki-laki itu, ma ji'ta littijaratin, wahai engkau, apakah engkau datang ini bukan untuk berdagang, wala lihajatin, atau untuk keperluan lainnya, wala ji'ta illa lihada, dan apakah engkau benar datang jauh-jauh dari kotanya Rasulullah untuk perkara satu hadis ini? Qala, maka laki-laki itu berkata, ma ji'tu illa lihada, wahai Abu Darda, sungguh aku datang jauh-jauh ke sini benar hanya untuk mendengar satu hadis yang engkau pernah mendengarnya langsung dari Rasulullah. Allah. Datang dari Madinah ke Damaskus. Datang jauh-jauh tujuannya untuk hanya satu perkara saja, yakni untuk mentarjih, membenarkan, mensahihkan, menerangkan, menjelaskan, mengklarifikasi, mentabayun bahwa satu hadis itu benar-benar dikatakan oleh Rasulullah kepada sahabat beliau, yakni Abu Darda, hanya untuk satu hadis. Sedangkan hari ini kita ingin menuntut ilmu, murah enggak hari ini? Larang beli sekian, pengen nuntut ilmu. Subhanallah, ada banyak di media sosial, tinggal klik, ingin hadis apa saja, bread, ingin kabar apa saja, bread, pengen jadi ahli apa saja, bread. Tapi lupa dengan adab menuntut ilmu. Sehingga hari ini pengetahuan hanya sekedar pengetahuan, hilang berkah di dalamnya. Karena orang beranggapan menuntut ilmu cukup dengan membaca. Hari ini banyak manusia yang beranggapan menuntut ilmu cukup dengan membaca. Tetapi tidak demikian, wahai para pemuda. Keberkahan menuntut ilmu itu didapat dengan belajar dengan para alim ulama, dengan duduk di majelis ta'lim. Kenapa demikian? Karena ada banyak fadilah, keutamaan, dan yang paling penting, ruhani atau qalbun sang talibul ilmi ini nyambung dengan qalbunnya para alim ulama, yang mana para alim ulama qalbunnya bersambung terus sampai kepada Rasulullah, sehingga semakin bertambah ilmu semakin dia taat pada Allah, bukan sebaliknya. Semakin pengetahuannya bertambah, tapi malah semakin jauh, ibadah semakin malas. Maka ada yang salah dari pengetahuan yang ia dapat. Kalau kita menengok ke para alim ulama zaman terdahulu, maka semuanya berkorban untuk mencari ilmu.
meskipun hanya untuk satu hadis. Allah. Sedangkan perlu kita ketahui di sini dan perlu kita tanamkan, yang namanya mencari ilmu adalah kebutuhan pokok, sebagaimana badan ini butuh makan, sebagaimana seorang suami wajib menafkahi keluarga, maka menuntut ilmu pun demikian, kebutuhan pokok, kewajiban. Bahkan dikatakan dalam mafhum hadis Nabi, di dunia ini cuma ada 2 orang, yang lain semuanya adalah, maaf, ini sesuai dengan mafhum hadis Nabi, zubalah, sampah. Maka hendaknya engkau wahai manusia menjadi di antara 2 ini. Apa 2 ini? Pertama adalah muta'allim, orang yang senantiasa belajar. Yang kedua adalah muallim, orang yang mempunyai kewajiban dengan ilmunya untuk menyampaikan. Maka jangan merasa cukup dengan ilmu. Kapan merasa cukupnya? Jikalau engkau telah berpikir bahwa kebodohan adalah kebaikan, boleh engkau merasa cukup menuntut ilmu? Jikalau kita mikir bodoh adalah kebaikan. Tapi mana ada yang bilang para cendekiawan bodoh baik? Gak punya pengetahuan gak ada yang bilang baik. Ya. Maka dalam salah satu kitab Sirajul Munir, apa itu al-ilmu? Al-hidayatu min indillahi ta'ala biwasilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah hidayah, suatu petunjuk, keterangan melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting menuntut ilmu, punya guru, punya ustaz, supaya sanadnya bersambung kepada Rasulullah, qalbunya bersambung kepada Rasulullah, supaya ilmu yang ia dengar tidak salah faham, tidak salah kaprah, tidak salah mengamalkan, supaya tepat mengaplikasikan. Sedangkan maksud dan tujuan ilmu itu apa? An nata'allamal ilma hatta na'mal bihi jami'a awamirillahi ta'ala ma'a tariqati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. An nata'allamal ilma, sehingga kita ini belajar ilmu itu, hatta na'mal, sehingga semua amal perbuatan yang kita lakukan, lebih-lebih adalah ibadah, didasari dengan ilmu, tentunya yang diambil melalui bagaimana cara Rasulullah mengamalkan, ma'a tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil kita ini berhenti menuntut ilmu. Salat butuh ilmu enggak? Butuh. Kemudian kita giat salat, tapi kita malas untuk mendengarkan ceramah, malas untuk mendengarkan kajian tentang salat, ta'lim tentang salat. Maka gimana ini? Sedangkan kullu amalin bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbal. Zakat butuh ilmu enggak? Allah. Wudu butuh ilmu enggak? Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asgharil fardha lillahi ta'ala. Apa saja yang wajib dibasuh? Masih ingat enggak?
Apa? Bir menggenen apa? Awas, jangan nunjuk-nunjuk sembarangan tangan, ini bentar lagi musim politik. Ang Didi begini dipotong videonya dikira milih nomor 5, tapi nggak ada nomor 5. Ya. Allah. Salat ada rukun dan syaratnya, subhanallah. Ternyata kita memang tidak semestinya untuk berhenti mencari ilmu. Ya. Maka hayu ada majelis-majelis ilmu barangkali di luar sana, pemuda-pemudi yang hendak hijrah, nyari teman bingung. Di masjid ini udah banyak teman. Allah, udah banyak pemuda-pemuda nih. Ada yang siap ngapain. Kalau pengen dapat jodoh yang baik, duduk di majelis yang baik. Mustahil seorang bidadari diobral di pinggiran jalan. Iya kan? Mustahil berlian permata ada di pinggiran jalan. Benar enggak? Berlian permata itu ada di mana? Iya. Ada di satu ruangan yang dikunci rapat, dijaga oleh satpam, ada lasernya. Kalau orang lewat tanpa izin kepotong tangannya, kayak di film-film apa tuh? Itu berlian. Maka kalau kalian mengadu ang, gimana nih ang, lagi-lagi kita ku pengen kawin. Ya ayam gak pengen kawin duduk siraba. Tapi nglati wong wadon sing rada bener beje. Angel angkin mah. Perawan gajarane bae, naudzubillah. Kamu nongkrongnya di mana? Hah? Kalau kamu pengen cari wanita yang baik, wanita yang menutup aurat, nongkrongnya di sini nih. Di majelis ta'lim, di masjid, di mushola. Tapi kalau kamu pengen nyari jodoh, nggak pernah duduk di majelis ta'lim, duduknya di majelis khamar, majelis arak, majelis gorong-gorong, yang kalau buka malam hari tapi rame, heran juga ang di sini. Bukanya malam hari tapi rame. Padahal mumpet-mumpet. Kadang-kadang di pojokan hutan, ya. Lanjutkan. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku sungguh telah mendengar Rasulullah bersabda, wahai lelaki, kata Abu Darda, man salaka tariqan yatlubu ilman sahhalallahu lahu tariqan min turuqil jannah. Man salaka, siapa orangnya yang menempuh tariqan, suatu jalan, yatlubu, dia mencari, ilman, suatu ilmu, sahalallah, maka Allah memudahkan lahu baginya, tariqan, jalan, min turuqil jannah, dari jalan-jalan menuju syurga. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tad'u ajnahataha, meletakkan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu. Ridwan bima yasna, karena malaikat merasa ridho dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Wa innal alim, dan sesungguhnya orang yang alim, orang yang memiliki ilmu atau seorang talibul ilmu, telah mendapatkan ilmunya, yastaghfir lahu kullu man fis samawati wa man fil ar, maka semua yang ada di langit-langit, bukan hanya satu langit ya, tapi langit-langit, tapi bukan langit-langit atap yang ada ceceknya. Maksudnya langit sampai ke 7, menggunakan isim jamak. Maka semua penduduk yang ada di langit 1 sampai ke langit 7, wa man fil ar, dan semua yang ada di bumi, wal haitan,
bahkan semua penduduk yang ada di lautan, fi jawfil ma'i, yang ada di air, akan memohonkan ampun bagi orang yang alim atau seorang talibul ilmi yang telah mendapatkan ilmunya. Coba diem bae udah dimohonin ampun, enak boleh? Enak. Makanya datang di majelis ilmu, duduk dengan para alim ulama. Apa susahnya? Apa yang menghalangi dirimu untuk datang bersama duduk di sini, wahai pemuda? Apa? Mabar entar. Allah, apa? Ngopi, dukhan, entar ada waktunya ngopi dan dukhan. Apa? Medsos, Facebook, YouTube. Allah. Naum. Ada waktunya. Datang menuntut ilmu, ya. Wa inna fadlal alim, dan sesungguhnya fadilah atau keutamaan orang yang berilmu, alal abid, terhadap hamba yang lainnya, ka fadlil qamar lailatal badri, laksana bulan purnama di antara bintang-bintang. Ka fadlil qamar, laksana bulan purnama, ala sairil kawakib, di antara bintang. Allah, muka kalian akan bercahaya tanpa menggunakan skincare, tanpa menggunakan Nivea dan Pond's. Cukup dengan kalian rajin menuntut ilmu tapi punya wudu. Allah. Ang Hadi, kuncinya apa sih mukanya biar kinclong gitu? Allah. Banyak duduk di majelis ta'lim. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kajian berikutnya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.